Orkestrasi kudeta konstitusi penundaan pemilu jilid 2, Ketua MPR di barisan terdepan. Upaya penundaan pemilu dan pilpres atau kudeta konstitusi jilid 1 sangat sistematis disuarakan pada awal tahun ini. Diorkestrasi oleh 3 ketua umum partai politik dan 2 menteri. Salah satu alasan penundaan pemilu adalah tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Mereka umumnya merujuk hasil lembaga survei yang digunakan untuk pembenaran kudeta konstitusi. Setelah kudeta konstitusi mendapat penolakan keras dari masyarakat, lembaga survei kemudian publikasi hasil survei yang sangat berbeda. Beberapa lembaga survei mengatakan, mayoritas masyarakat menolak kudeta konstitusi, menolak penundaan pemilu, termasuk mereka yang menyatakan puas terhadap Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI mengatakan, mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan pemilu 2024. Dari survei itu diperoleh 65,1% responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan pemilu 2024. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar, yaitu sebesar 87,3%. Terlepas dari itu semua, yang terpenting dan mendasar, penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusi. Tidak ada urusan dengan popularitas atau tingkat kepuasan terhadap presiden yang rawan dimanipulasi dengan menggunakan lembaga survei. Upaya mengubah konstitusi untuk tujuan agar pelanggaran konstitusi seolah-olah menjadi tidak melanggar konstitusi, masuk kategori kudeta konstitusi kejahatan konstitusi. Tugas Ketua MPR seharusnya mengamankan konstitusi dan mencegah segala upaya pelanggaran dan kudeta konstitusi dari semua pihak yang ingin menghancurkan demokrasi, yang membuat Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Bukannya mengamankan konstitusi, Ketua MPR malah mencoba melakukan sebaliknya. Ketua MPR sekarang malah berada di barisan terdepan dalam menyuarakan dan orkestrasi kudeta konstitusi penundaan pemilu jilid 2. Saran dan usulan serta hasutan kudeta konstitusi Ketua MPR akan terus bergulir liar menjadi sebuah orkestrasi bernada sumbang dan mematikan bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu, kedudukan Ketua MPR saat ini sangat membahayakan konstitusi Indonesia dan karena itu wajib diganti. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Maka dari itu, selama Bambang Susatyo menjabat Ketua MPR, selama itu pula konstitusi Indonesia terancam kudeta, terancam diubah untuk melanggengkan penundaan pemilu dengan berbagai macam alasan. Karena itu wajib diganti. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menuai kecaman usai ikut melontarkan soal penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 3 periode. Bang Sot dinilai tak ubahnya seorang pengkhianat, serupa dengan Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti yang juga menggulirkan soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi belum lama ini. Ketua MPR dan Ketua DPD pengkhianat konstitusi, kata pengamat politik Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 9 Desember 2022. Menurut Pangi Syarwi, Bamsud dan Lanyala telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melanggengkan kekuasaan presiden menjadi tanpa batas. Padahal konstitusi mengharuskan masa jabatan presiden cukup 2 periode. Bahkan apa mereka dari Presiden Jokowi sampai ngotot gitu amat melanggengkan kekuasaan tanpa batas? Tanya Pangi Syarwi. Saya pikir yang berpotensi menjadi pengkhianat konstitusi adalah yang punya jabatan strategis atas nama kehendak rakyat. Padahal ini agenda elit yang tidak mau pestanya cepat berakhir, lanjut Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting itu. Dia menjelaskan pergantian kekuasaan secara berkala merupakan salah satu kriteria utama negara demokrasi. Sayangnya elit Indonesia justru berupaya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Mereka punya judul lagu lama dan kaset usang karena enggak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi. Ini logika gagal paham dan sesat berpikir, ujar Pangi Syarwi.